Selamat siang Bapak, mohon maaf, mohon izin mengganggu kita hari ini. Mohon izin untuk mewawancari Bapak sebagai Kepala Sekolah di SD Negeri Kota Nomor 3 ini terkait tugas saya pada pendidikan guru bergerak modul 3.1, yaitu tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Jadi saya minta waktunya di sela-sela kesibukan Bapak ini untuk saya wawancarai. Fokus wawancara yang akan saya lakukan yaitu mengenai dilema etika dan rujukan moral di sekolah ini. Bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Memutuskan atau kita mengambil suatu keputusan karena situasi yang sulit yang kita mengharuskan untuk melakukan suatu tindakan atau memutuskan sesuatu dengan apa dengan kita itu kejadian itu tidak apa biasanya timbul ketika kita mulai masuk ke sekolahan yang kadang kita tidak bayangkan terlebih dahulu, namun masalah itu timbul dan kita harus apalah paling tidak ya mengklasifikasi dulu apa permasalahan sehingga kalau yang sudah malah sudah jelas antara benar dan salah itu tidak begitu dilema itu kan dua pilihan tapi yang baik semua, tapi kan yang baiknya nanti ketika kita memutuskan itu harus bisa dipertanggungjawabkan secara moral dan etika dan tidak bertentangan dengan hukum. Tapi ada dilema etika yaitu benar antara masalah benar dan benar. Lalu bagaimana selama ini Bapak dalam mengambil keputusan terutama pada kasus yang sama-sama benar tadi dilema etika yang pertama kita ya harus mengidentifikasi masalah yang pertama dan yang berikut siapa yang ketiga kita mengumpulkan data-data dan fakta yang ada dan yang keempat kita membutuhkan masukan dari pemahaman secara jelas sebagai riset untuk menentukan lebih langkah apa yang kita ambil dan itu tidak terbesar-besar, itu butuh kejelian, ketelitian dan untuk menentukan langkah berikutnya agar nanti keputusan diambil itu tidak bertentangan dengan etika. Iya, tapi sekali ya Bapak lakukan Bapak kalau terjadi satu masalah terutama dengan etika yang benar atau benar itu harus dikomunikasikan ya di sekolah dengan rekan sejawat, dengan guru-guru ya. Kemudian langkah-langkah atau prosedur yang diambil Bapak selama ini tentang dilema etika itu seperti apa? Ya, langkah-langkahnya kita mengambil dulu mengambil data itu terus kita identifikasi dulu kita butuh masukan dari lingkungan kita dan kemasan kita untuk menentukan penanganan terbaik karena itu juga membutuhkan ketelitian dan kejelian yang tapi kan ini yang dicari putuskan sehingga nanti keputusan itu tidak akan merugikan orang lain dan bisa diberikan pertanggungjawaban secara moral yang jelas dan itu menurut saya kejadian semacam itu ya sering terjadi di sekolah kalau mungkin jenengan menjadi sekolah pelajaran karena tidak harus diputuskan dari itu waktu harus mengumpulkan fakta terlebih dahulu ya Bapak sebelum melangkah selanjutnya itu ya. Terus mengidentifikasi masalah tersebut. Kemudian apa saja yang selama ini dianggap efektif Bapak dalam pengambilan keputusan tersebut?
yang dianggap efektif ini setelah kita mengumpulkan data fakta yang ada itu kita meminimalisir dari fakta-fakta yang ada itu untuk dianalisis apa biar waktu yang kita gunakan untuk mengambil suatu keputusan itu tidak terlalu lama. Setelah kita mengurangi dari berbagai alternatif pilihan itu dan kita analisis, nanti kita baru bisa melangkah untuk menentukan mengambil suatu keputusan yang terbaik lah, yang bisa dipertanggungjawabkan secara etika hidupan dan tidak melanggar hukum misalnya. Itu paling penting ya Bapak ya kalau ini. Kemudian Bapak, hal apa saja yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus terutama kasus jurnal etika? Tantangannya banyak sekali tantangannya. Kadang kita kan antara individu dengan kelompok masyarakat yang lain rasa keadilan dengan rasa kasihan itu harus kita membedakan antara kebenaran dan kesetiaan itu juga kita berbeda lagi. Oh ini yang benar tapi ini lebih dia dan sebagainya karena dua pilihan yang sama-sama benar tapi kita harus memilih yang terbaik sehingga tidak salah langkah. Kalau tujuan orang yang sudah jelas karena pilihannya ada benar dan salah, kita kadang tidak membutuhkan waktu yang terlalu lama. Jadi tantangannya itu paling banyak itu misalnya banyak tantangan ya, terutama yang lawan benar atau pidana etika itu antara individu dengan kelompok masyarakat, misalnya wali murid ya biasanya ya Bapak ya. Terutama kan ya pengalaman saya pribadi terus lingkungan masyarakat, lingkungan profesi dengan teman-teman kita itu kan juga harus itu termasuk tantangan. Ya, terus kita dengan anak didik kita juga jadi harus mengambil satu langkah betul ekstra hati-hati. Ya, apalagi yang Bapak tadi utarakan itu antara rasa keadilan melawan rasa kasihan itu paling berat ya bagi. Ya. Kemudian apakah Bapak memiliki tata skala atau jadwal dalam penyelesaian suatu kasus? Misalnya apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat saat itu juga mungkin atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan kasus tersebut? Ada kasus-kasus yang perlu kita membutuhkan jadwal, ada kasus-kasus yang harus segera kita putuskan kalau kasus ini agak rumit. Contohnya yang sederhana saja, anak mutasi ke SD lainnya itu kan dianggapnya kan kasus ringan, tidak masalah itu mutasi. Tapi ternyata kan karena melibatkan dari pihak masyarakat, terutama keluarga itu kan kita harus identifikasi dulu permasalahannya apa, kalau tidak kalau mengikuti orang tua itu kan ringan, tapi mengikuti orang tua karena faktor keluarganya yang mudah dan sebagainya ya misalnya itu harus membutuhkan waktu. Kadang bukan kita mengulur-ulur besok itu kan sebenarnya sini juga sudah mengidentifikasi masalah untuk menemukan langkah yang terbaik bahwa itu bisa dimitasi dan sebagainya. Itu kasus kecil tapi kelihatannya kecil tapi kadang sederhana lah kasus itu termasuk kasus sederhana tapi kadang yang rumit gitu. Apalagi kasus-kasus agak besar itu tidak bisa sampaikan kalau pengalaman saya itu dalam satu masuk berbagai macam kasus yang timbul itu kan kita harus melakukan jadwal langkah beberapa hari kita harus bertemu dan sebagainya itu kan itu ada jadwalnya. Tapi kalau yang harus memang ada kasus-kasus yang harus kita selesaikan secara segera itu tidak membutuhkan jadwal. Jadi itu ya Bapak, kalau mau menyelesaikan suatu kasus itu pasti sesuai dengan kasus yang dihadapi. Tinggal kita yang mengalir tapi sebetulnya walaupun kurang dan sebagainya juga masih berpikir apa yang terbaik dengan strategi semacam ini kita harus apa? Tuh ternyata harus diubah gitu kan kita harus pertimbangkan.
Kemudian, apakah ada faktor-faktor yang mempermudah dalam pengambilan keputusan suatu kasus, Pak? Faktor-faktor yang sempit, faktor-faktor yang mempermudah. Ketika suatu masalah seperti timbul dan suatu masalah ya, keputusan yang mau kita ambil timbul itu kita harus setelah mengumpulkan fakta, mengumpulkan data itu kita mengurangi pilihan alternatif untuk dianalisis supaya setelah kita kurangi ada muncul bisa melakukan karena kita mengurangi dari pilihan-pilihan fakta yang sudah ada sebagai itu penunjang untuk menentukan suatu putusan. Jelas keputusan itu kan bisa dipertanggungjawabkan secara moral dan etika dan tidak melanggar hukum yang jelas. Ini yang terakhir Bapak ini. Dari semua hal yang sudah disampaikan Bapak tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan, terutama keputusan dilema etika? Ya, pembelajaran yang kita ambil itu, alhamdulillah selama ini dengan langkah-langkah yang kita lakukan, ya mungkin bagi saya benar dan itu tidak menimbulkan efek yang menurut saya berdampak kepada saya selaku pribadi, juga kepada suatu institusi yang mungkin kita sehingga meminimalisir efek negatif lah, sehingga kita butuh hati-hati, butuh ketelitian ketika mau memutuskan suatu masalah karena hubungannya dengan orang lain, terutama ya mungkin utamanya dengan anak cucu kita yang jelas biar dampak negatifnya itu sangat minim, yang dampak negatifnya itu selama ini ya alhamdulillah bisa menyelesaikan. Kadang sambil di rumah juga kita harus bagi PR itu sebenarnya orang tidak punya tapi tidak punya pekerjaan kelihatannya, tapi ketika kita pulang kan untuk besok kita harus melangkah sepilih-pilih ada teknik masing-masing itu. Terima kasih Bapak atas informasi dan penjelasan yang sudah disampaikan dalam menangani dan mengambil keputusan kasus-kasus genetika yang dialami Bapak sebagai kepala sekolah di SD Kepulauan Nautika ini. Diserahkan kesibukan Bapak untuk acara ini dan pastinya semua yang telah Bapak sampaikan, informasi penjelasan tadi itu menambah wawasan saya dan sangat bermanfaat untuk saya sebagai bergerak. Terima kasih sekali lagi Bapak. Saya akhiri wawancara hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas ini. Selamat pagi Bapak, mohon maaf mohon izin mengganggu aktivitas Bapak hari ini. Tidak apa-apa, santai saja. Tujuan saya datang ke sini adalah untuk mewawancarai Bapak sebagai kepala sekolah di SD Putra 1 ini terkait tugas saya pada pendidikan guru penggerak modul 3.1 yaitu tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Fokus wawancara yang akan saya lakukan yaitu mengenai dilema etika dan rujukan moral di SD Negeri Wonoputra 1. Silakan. Pak. Bisa membantu. Bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Tentu kan kita bekerja di sekolah di lembaga itu kan pasti menemui masalah, pasti banyak masalah yang kita temui yang terjadi di sekolah, dan memang secara garis besar itu masalah kita bedakan menjadi dua, yaitu yang pertama rujukan moral dan yang kedua dilema etika. Untuk membedakannya tentu kita gunakan definisi atau paradigma yang ada. Kalau misalnya dari masalah yang terjadi itu pilihan
jawabannya atau pilihan keputusannya adalah yang satu benar dan yang satu salah, maka masalah itu kita kategorikan sebagai bujukan moral. Namun jika pilihannya nanti yang satu benar dan pilihan kedua juga benar, maka masalah-masalah ini atau kasus-kasus ini kita kategorikan sebagai dilematika. Jadi kembali pada definisi, dan ini penting karena nanti pengambilan keputusannya juga akan mempengaruhi pengambilan keputusan yang akan kita ambil itu. Jadi ini itu sesuai definisi. Iya. Kalau di dilematika itu berarti Benar melawan benar, ya bujukan moral, benar lawan salah, atau benar versus salah gitu ya. Lalu bagaimana selama ini Bapak dalam mengambil keputusan, terutama pada kasus sama-sama benar dan mengandung nilai-nilai kebajikan? Gitu. Ini berarti dilematika gitu ya. Dilematika. Ini tentu yang agak ruwet itu di sini Mbak, karena pilihannya sama-sama benar ya, pilihannya sama-sama benar. Tentu ini berat bagi kita sebagai seorang pemimpin untuk memutuskannya. Tentu kasus-kasus ini harus kita cermati, betul-betul kita cermati, dan kita harus arif dalam menangani kasus seperti ini. Secara umum ada 4 model atau paradigma dalam kasus dilematika. Yang pertama, individu melawan masyarakat. Yang kedua, rasa keadilan melawan rasa kasihan. Yang ketiga, kebenaran melawan kesetiaan. Yang keempat, pilihan jangka pendek dan jangka panjang melawan jangka panjang. Dari keempat paradigma itu yang sering terjadi di sekolah itu, sebagian besar sekali itu ya antara keadilan dan kasihan. Ya, misalnya contohnya, ini juga saya yakin juga sering terjadi di sekolah-sekolah yang lain saat PPDB untuk sekolah-sekolah yang kuotanya full, ya. Kemudian yang kedua saat kenaikan kelas, ya, antara menaikkan dan tidak menaikkan. Yang ketiga saat kelulusan, antara meluluskan dan tidak meluluskan. Nah, untuk memutuskan pilihan yang tepat, tentu kita harus mempertimbangkan beberapa hal. Misalnya begini, dalam hal kasus kenaikan kelas, jika misalnya kok anak tidak kita naikkan, tapi dampak jangka panjangnya kemudian anak itu bolos tidak sekolah, tentu ini kan timbul masalah baru. Sementara program pemerintah kita kan pendidikan dasar 9 tahun, anak harus punya ijazah SMP. Nah ini yang kadang harus kita perhatikan. Di samping tentu kita juga harus melihat apakah ada aturan yang tidak kita lawan atau aturan yang aturan yang membatasi, atau ada aturan tetapi bisa kita siasati. Satu contoh dalam hal kenaikan kelas, misalnya di aturan sekolah itu KKM ya, berarti anak harus lulus KKM. Nah ini kan tentu bisa kita siasati agar anak bisa lulus KKM ini. Bagaimana caranya kan harus kita siasati, misalnya dengan melakukan remedial ya, atau penilaiannya diulang kan seperti itu, atau jauh-jauh hari sebelumnya disampaikan kepada wali siswa. Tentu pengambilan keputusan ini tidak bisa kita lakukan sendiri saat kepala sekolah, harus dimusyawarahkan dengan guru ya, guru harus dimusyawarahkan. Kemudian juga mungkin komite sekolah atau mungkin pihak-pihak yang kira-kira dapat diminta pertimbangan. Jadi kalau itu untuk menangani masalah itu harus cermat ya Pak. Ayo cermat. Ada 4 paradigma itu. Jangan gegabah. Karena kita harus memikirkan dampak jangka panjangnya.
pertama kalau di sekolah itu ya setiap tahun pasti sering terjadi Iya, yang oke. Kalau kenaikan kelas. iya, apalagi ini kan kalau kurikulum merdeka kan ada tiga fase gitu ya. Iya. Fase A, fase B, fase C kan. Nah, itu kan itu harus betul-betul cermat bagaimana supaya anak itu nanti bisa naik ke kelas 3, bisa naik ke kelas 5 kan seperti itu ya. Nah, itu harus betul-betul dicermati. Kemudian langkah-langkah atau prosedur yang diambil selama ini seperti apa? Ya, untuk langkah prosedurnya terkait dengan problematika, dan ini juga langkah ini tidak boleh kita lewati ya. Artinya supaya menghasilkan keputusan yang betul-betul valid dan tidak logika. Langkah yang pertama tentu kita harus menganalisa nilai-nilai yang saling bertentangan. Ini untuk membedakan antara rujukan moral dengan dilema etika sesuai dengan definisinya ya. Kalau misalnya kok pilihannya itu benar dan salah atau benar melawan salah, maka jelas itu sebagai rujukan moral. Kalau misalnya pilihannya itu benar melawan benar, maka itu kategorinya adalah dilema etika. Nah, ini langkah yang pertama ini untuk membedakan kasus itu termasuk rujukan moral atau dilema etika. Kemudian langkah yang kedua, kita analisa siapa saja yang terlibat dalam kasus tersebut, termasuk siapa saja yang nanti dirugikan akibat dari pengambilan keputusan yang kita ambil. Kan tentu pasti ada orang-orang yang dirugikan. Contoh seperti ini, ada anak yang biasanya terjadi sudah 1 tahun kemarin tidak naik kelas. Tentunya kan tahun ini harus naik kelas ya. Padahal meskipun ini tidak ada aturannya sebetulnya sih, tapi ini secara secara norma yang tidak tertulis itu kan kalau kemarin sudah naik kelas kan tidak naik kelas, tahun ini biasanya naik kelas gitu ya. Padahal misalnya di kelas itu anak itu peringkatnya yang paling akhir misalnya harus naik, sementara satu peringkat di atasnya tidak naik, kan tentu ini dirugikan. Nah, ini harus kita analisa kira-kira siapa saja yang dirugikan akibat dari pengambilan keputusan kita. Nah, yang ketiga, mengumpulkan fakta-fakta yang menyebabkan kasus itu terjadi. Misalnya ada berapa nilai yang dibawa KKN, kemudian persentase kehadiran siswa di sekolah, sampai kemampuan akademik yang lain. Nah, misalnya tidak naik kelas, misalnya karena belum bisa calistung, nah ini kita harus analisis ya. Kemudian yang keempat, pengujian benar salah dan benar. Adakah pelanggaran hukum, kemudian regulasi sekolah, kemudian perasaan tidak nyaman yang ditimbulkan akibat keputusan yang akan kita ambil, yang selanjutnya dampak jangka panjang dari keputusan yang kita ambil. Kita harus betul-betul diperhitungkan. Kalau ada pelanggaran hukum jelas kita berhenti, kita nggak bisa ya langkah lanjut ke awal itu sudah ada. Kalau regulasi sekolah tentu kita harus siasati bagaimana regulasi ini bisa mendukung keputusan yang akan diambil. Kemudian perasaan tidak nyaman yang ditimbulkan akibat keputusan yang kita ambil ini biasanya kan jadi pikiran ya. Tiba tak naikkan, kita jadi pikiran, akhirnya tidak nyenyak tidur kan seperti itu biasanya. Kemudian yang terakhir dampaknya yang keputusan yang kita ambil dampak panjangnya seperti apa? Misalnya kalau saya naikkan, tapi nanti dampak panjangnya di kelas berikutnya dia tidak bisa mengikuti pelajaran. Ini sebagai pertimbangan saja. Nah, kira-kira langkah yang diambil bagaimana? Kan harus kita lakukan juga. Kalau tidak kita naikkan, misalnya dampak panjangnya anak tidak melanjutkan, nah ini juga harus kita. Kemudian yang kelima, kita perkirakan keputusan yang kita ambil
beserta dengan dampak pemilunya. Yang keenam, kita tentukan opsi pendukung yang harus dilakukan terhadap keputusan yang kita buat. Misalnya anak ini kita naikkan, berarti opsi pendukungnya kan KKM-nya harus tuntas. Langkahnya bagaimana? Harus dari dia supaya KKM menuntas. Jadi tidak cuma-cuma memberikan nilai. Iya, tidak serta-merta kita naikkan, tapi tidak ada opsi pendukungnya, itu yang kurang pas. Kemudian yang terakhir kita buat keputusan dari dua pilihan, ya, benar melawan. Seperti itu, Mbak. Merupakan keadilan melawan rasa kasihan Gitu. yang kenaikan kelas itu harus cermat ya. Iya, betul. Jadi ada 4 langkah yaitu dalam kasus apa itu masuk kasus tujuan moral apakah kita kemudian yang menuntut siapa saja. Kemudian mengumpulkan fakta dan kasus itu dan yang terakhir ujian. Ya, ujian. Apa saja yang selama ini dianggap efektif dalam pengambilan keputusan? Iya, keputusan yang saya ambil ini saya anggap efektif apabila yang pertama menyelesaikan masalah yang terjadi, misalnya selesai. Yang kedua memenuhi rasa kemanusiaan, manusia dulu, baru keadilan. Kemanusiaan dulu, rasa kasihan dulu, baru keadilan. Kemudian yang ketiga tidak menimbulkan dampak negatif, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Yang keempat, tidak menimbulkan rasa tidak nyaman. Ya seperti saya sampaikan ya, paling tidak kita nyenyak tidur kan seperti itu. Setelah kita ambil keputusan kok kita tidak nyenyak tidur dari pikiran, mengganggu performa kinerja kita, lah itu yang berarti itu tidak efektif. Kemudian yang terakhir tidak menurunkan citra sekolah di masyarakat. Ya, penting juga ya. Nah itu penting, iya, karena kita ibaratnya kita kan kalau citra kita di masyarakat turun kan otomatis nanti PDB kita nggak dapat murid. Ya. Kan seperti itu, iya. Ini perjuangan yang sangat berat. Kita dihadapkan pada citra kita di masyarakat. Jangan sampai urusan kita terus sekolah di sana misalnya ada khusus seperti ini kok pilihannya kok seperti ini kan, akhirnya masyarakat kepercayaan terhadap sekolahan berkurang. Nah, itu nanti akan mempengaruhi kita karena murid ini kan juga aset bagi sekolah. Termasuk jangka panjang ya. Iya, kita harus tentukan itu. Kemudian ini Bapak, hal apa saja yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, yang utama adalah adanya penolakan dari sebagian orang tua atau masyarakat terhadap keputusan yang kita ambil. Itu tantangan besar. Terutama mereka-mereka yang dirugikan, kan pasti ada yang dirugikan ya. Iya. Nah, pasti ada yang merasa, oh yang kok naik kelas misalnya, paling tidak seperti itu. Nah ini tantangan kita, bagaimana menjelaskan, komunikasikan dengan mereka. Kenapa kok kita ambil keputusan seperti ini? Sudah kita pikirkan dampak jangka pendek maupun jangka panjangnya kan itu. Sudah kita siapkan opsi pendukungnya. Ya saya naikkan dengan catatan seperti ini. Dulu pernah kan kita kan seperti itu kan. Orang tua kita hubungi kan gitu kan. Kita buat perjanjian. Itu 2 bulan misalnya kok tidak ada perubahan, kita kembalikan ke kelas sebelumnya. Itu termasuk opsi pendukungnya. Jadi ada kesepakatan dengan orang tua. Oh ya, ada penolakan itu memang sangat rumit ya Pak ya? Iya pasti ada. Harus melakukan berbagai pendekatan. Kuncinya komunikasi dulu. Komunikasi. Bagaimana kita mengkomunikasikan? Tentu kan persepsi masyarakat itu kan beda-beda. Ada yang persepsinya positif, nah ini yang kita inginkan. Tapi persepsi negatif pun pasti ada. Dan ini kembali lagi ke citra kita di mana? Citra sekolah di mana? Apakah Bapak memiliki tata skala Pak? Atau jadwal dalam menyelesaikan suatu kasus misalnya? Apakah misalnya langsung menyelesaikan di tempat atau mungkin memiliki jadwal khusus untuk menyelesaikan kasus tersebut? Kalau selama ini kalau jadwal khusus tidak ya. Yang jelas itu kalau saya prinsipnya bagaimana menyelesaikan kasus itu
secepat mungkin ketika kasus terjadi kita selesaikan, tetapi juga kita harus teliti, cepat tapi tidak terburu-buru. Artinya harus dianalisa seperti tadi ya. Nah, kemudian agar keputusan yang kita ambil ini benar-benar valid, benar-benar efektif, benar-benar efisien, benar-benar bisa diterima oleh semua pihak. Jadi kalau secara terjadwal itu kalau khusus cuma kita juga harus punya tenggat waktu. Misalnya kasus ini maksimal harus selesai dalam jangka waktu 10 hari misalnya. Jadi 10 hari itu kita maraton analisa tersebutnya ambil. Jadi disesuaikan dengan kasus yang ada. Iya. Itu memang bisa diselesaikan saat itu juga. Kalau yang kasus-kasus ringan biasanya bisa kita selesaikan saat itu juga. Tapi kasus-kasus yang membutuhkan opsi pendukung agak berat, membutuhkan analisa yang agak teliti, itu biasanya ya kita paling tenggat waktu lah, maksimal 1 minggu kasusnya selesai. Tentu 1 minggu itu kita harus maraton. Bagaimana kita mengumpulkan fakta, bagaimana kita komunikasi dengan masyarakat, minta pertimbangan dengan berbagai selesai. Karena kalau sudah diselesaikan, pasti akan datang masalah baru lagi, pekerjaan baru lagi. Akhirnya kan sendiri tertimbun dengan masalah. Jadi diusahakan secepat mungkin diselesaikan, tetapi ya itu langkah-langkah tadi yang Bapak sampaikan. Kemudian apakah ada faktor-faktor yang mempermudah dalam pengambilan keputusan suatu kasus? Ya, beberapa faktor yang membantu dan mempermudah ini tentu adalah bagaimana kita sharing. Ini sangat mempermudah, sangat membantu. Karena saya yakin kasus yang terjadi di SD ini juga barangkali terjadi di SD yang lain. Kita sharing dengan teman-teman kepala sekolah dalam wadah 3S atau secara pribadi, kita sharing dengan atasan kita. Dalam hal ini atasan langsung kita adalah pengawas, sehingga keputusan yang kita ambil pun nanti akan mendapatkan dukungan dari ini. Yang kedua yaitu bagaimana kita memperkaya pengalaman dan pengetahuan kita dengan literasi, dengan membaca, ya karena kan barangkali kasus-kasus ini terjadi juga di sekolah di provinsi lain misalnya. Nah, kan seperti itu. Oh, di sana penanganannya seperti ini, dampak yang terjadi seperti ini. Nah, ini nanti menjadi menjadi faktor pendukung kita dalam referensi ya. Iya, menjadi referensi kita. Memang kalau misalnya sharing itu sangat dibutuhkan ya. Iya, perlu ya. Harus tahu dengan teman guru, dengan masyarakat juga, komite misalnya ya. Tapi yang terpenting sekali yaitu bersama guru, dengan kepala sekolah yang lain, dengan atasan. Karena mereka kan yang pasti menghadapi. Kalau dari masyarakat dari komite itu kan pendukung jajan, menjadi referensi pendukung. Dari semua yang sudah disampaikan Bapak tadi, dia pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika? Dilema etika itu pasti terjadi dalam kita bekerja. Meskipun mungkin frekuensinya tidak begitu besar. Kemudian yang perlu kita yang perlu kita ingat bahwa semua keputusan yang kita ambil itu pasti ada dampak positifnya. Pasti ada orang yang merasa dirugikan, pasti ya. Nah, tugas kita adalah bagaimana dampak negatif ini kita minimalisir. Kalau nol nggak mungkin, pasti ada orang yang dirugikan, pasti ya. Paling tidak orang-orang yang merasa tadi ya harus dipidana, dipidanakan, itu kan dia ada rasa ketidakadilan begitu ya. Tetapi tentu rasa manusiaan ini yang harus kita kedepankan.
bukan keadilannya ya, tapi manusianya ya. Jadi bocah kalau tidak saya makan, kok nanti jantung, padahal dia sregep, berangkat terus gitu ya misalnya ya, sekolahnya sregep tapi prestasinya dia jeblok, terus dia mungkin karakternya bagus dan lain sebagainya. Nah, ini rasa-rasa kemanusiaan yang harus kita terapkan. Yang kedua, pelajaran yang harus kita ambil bahwa apa yang terjadi hari ini, kasus yang kita hadapi saat ini itu juga akan terjadi di waktu yang akan datang. Kenaikan kelas itu kan setiap tahun pasti ada ya, kita pasti mengalami anak yang dengan berbagai pertimbangan tidak naik kelas kan seperti itu ya. Nah, tentu yang harus kita pegang adalah bahwa apa yang kita keputusan, apa yang kita ambil hari ini itu juga menjadi dasar keputusan yang kita ambil ketika kita menjadi bersama. Artinya konsisten. Ya. Keputusan kita konsisten. Kalau seperti ini dinaikkan ya berarti nanti kalau kita ada kasus seperti itu lagi ya pengambilan keputusannya ya sama. Ya, meskipun nanti fakta-fakta pendukungnya berbeda. Kemudian bahwa semua budaya dan perilaku sekolah itu kan diatur dalam peraturan akademik. Nah, di dalam peraturan akademik inilah segala sesuatu yang terjadi sebelumnya itu kita masukkan di dalam peraturan akademik. Nah, sehingga jelas nanti menjadi pedoman dalam kita menyelesaikan kasus-kasus sebelumnya kita. Nah, sebisa mungkin peraturan akademik ini disosialisasikan kepada guru, siswa, orang tua siswa, komite sekolah, warga masyarakat, atasan kita. Jadi kalau ada kasus-kasus problematika itu mereka, oh kasusnya seperti ini, penyelesaiannya ternyata sudah ada di peraturan akademik. Tentu juga peraturan akademik ini juga kita mengutamakan hati, ya. Jadi rasa kemanusiaan dulu. Karena kan kita caranya di sekolah itu kan istilah kita kan belajar, anak-anak itu kan belajar menjadi manusia. Nah kalau nanti di masyarakat mungkin ya keadilan dulu, baru ya udah lagi. Kalau mereka kan tahapnya ini seperti itu enggak? Terakhir tadi ya pertanyaannya. Kalau konsisten dalam mengatur itu juga memang penting kan. Iya. Misalnya tahun kemarin kan beda. Nanti kita akan citra sekolah akan ya menunjukkan kecuali gini ada perubahan aturan. Nah kalau ada perubahan itu kita kan nggak bisa apa-apa. Tentu konsistensi ini juga menyesuaikan dengan aturan yang berlaku. Nah ini juga harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Misalnya ada pertanyaan tahun kemarin kok tidak seperti ini Pak. Nah kita komunikasikan dan ini aturannya sudah beda. Kita nggak mungkin karena nabrak aturan, ya, kecuali kalau mensiasati bisa, tapi kalau nabrak nggak bisa. Sekali kalau komunikasi dengan orang tua. Nah, itu yang penting. Bagaimana kita komunikasi segala sesuatu masalah itu harus dikomunikasikan, karena persepsi orang itu beda. Ya, ini kan sebenarnya calon pemimpin harus dipegang gitu ya. Bagaimana kita sampaikan dengan masyarakat, komunikasi dengan wali siswa, komunikasi dengan komite ya, agar dukungan mereka ke sekolah pun semakin baik. Kalau ada masalah mereka tentu akan bergerak ke sekolah. Ada program tentu mereka akan mendukung sekolah. Intinya komunikasi. Iya. Mungkin itu wawancara dari saya. Sudah cukup sekali atas informasi yang disampaikan itu sudah membuat saya semakin tahu tentang apa itu kita sama juga merah. Terima kasih sekali atas informasi dan penjelasan yang sudah disampaikan dalam menangani dan mengambil keputusan kasus sebelumnya yang saat alami sudah di kepala sekolah di SD Negeri untuk bersatu ini. Mungkin itu dari saya pasti
semua yang telah Bapak sampaikan sangat bermanfaat sekali untuk saya. Iya. Semoga bermanfaat ya. Kita sharing aja Mbak Mas. Belum tentu saya lebih pengalaman dari Mbak Mas. Kita sharing aja lah, sharing sebagai bekal kita untuk bekerja. Pengalaman saya, pengalaman jenengan, pengalaman teman-teman itu kita sharing bareng-bareng. Terima kasih Bapak. Iya. Waktunya saya tutup wawancara hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.